Cepat cuci kaki Siska. Arini, istri tidak berguna sepertimu hanya pantas jadi keset. Pelah. Ini surat cerai kita. Kamu sampah. Dan rumah ini sekarang milik Siska. Siska tertawa sinis. Lihat daster robekmu itu, benar-benar menjijikan. Randy menyeret Arini ke pintu. Keluar. Jangan kotori lantai mewahku dengan kaki miskinmu itu. Jangan biarkan istri sah berjuang sendirian. Klik subscribe, like, dan tulis kota asal kalian di kolom komentar sekarang. Inilah kisah pembalasan dendam paling epik dari seorang wanita yang diremehkan hanya karena daster robeknya. Arini mengusap peluh di dahinya dengan ujung daster biru yang warnanya sudah memudar. Dapur itu sempit, pengap, dan hanya diterangi satu bohlam kuning yang mulai berkedip. Bau tumisan kangkung memenuhi ruangan kecil yang terasa semakin mencekik. Tiba-tiba, suara pintu depan dibanting sangat keras hingga engselnya berderit. Randy melangkah masuk dengan setelan jas mahal yang tampak sangat kontras dengan lantai semen rumah itu. Di sampingnya, seorang wanita cantik dengan gaun merah ketat bergelayut manja di lengannya. Itu Siska. Randy menatap Arini dengan tatapan penuh jijik, seolah sedang melihat kotoran di sepatunya. Bau apa ini? Busuk sekali. Siska menutup hidungnya dengan tangan yang dipenuhi cincin emas berkilauan. Aduh sayang, ini rumah atau gudang rongsokan sih? Baunya seperti sampah pasar yang tidak diangkut berhari-hari. Arini meletakkan sodetnya dengan tangan gemetar. Mas, kamu pulang bawa siapa? Ini sudah malam. Kenapa tidak memberi kabar dulu? Randy tertawa sinis. Suara tawanya menggema menyakitkan di telinga Arini. Bukan urusanmu aku bawa siapa. Cepat ambilkan air minum untuk Siska. Dan ingat, jangan pakai gelas plastik murahan itu. Nanti bibir mahalnya bisa luka. Arini hanya diam. Hatinya seperti diremas melihat suaminya membawa perempuan lain ke depan matanya. Siska sengaja berjalan mendekati Arini dengan gaya angkuh. Prang. Gelas kopi yang dipegang Siska jatuh dan isinya tumpah membasahi sepatu hak tinggi putihnya. Aduh, sepatuku. Siska berteriak histeris. Lihat ini. Gara-gara kamu berdiri di situ seperti patung, sepatuku jadi kotor. Ini harganya lebih mahal dari harga dirimu, Arini. Arini terkejut. Ia bahkan tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Siska, kamu sendiri yang menjatuhkannya. Randy melangkah maju dengan cepat. Matanya melotot tajam ke arah istrinya. Berani kamu menjawab? Cepat bersihkan. Sekarang. Arini mengambil kain lap usang di dekat kompor. Jangan pakai kain kotor itu. Siska kembali berteriak dengan suara melengking. Pakai tanganmu. Gosok sampai bersih pakai tangan kosong. Arini menatap Randy, berharap ada sedikit belas kasihan di mata suaminya. Mas, masa aku harus pakai tangan? Ini kopi masih panas. Randy justru mendorong bahu Arini hingga jatuh berlutut di depan kaki Siska. Cepat lakukan. Jangan banyak alasan. Siska adalah tamu kehormatanku. Dia calon rekan bisnis penting di Mahardika Group. Berbeda dengan kamu yang cuma beban. Penghuni daster robek yang tidak punya masa depan. Arini menunduk. Air matanya menetes ke lantai semen yang dingin. Dengan tangan gemetar, ia mulai mengusap cairan kopi di sepatu Siska. Kulit tangannya terasa perih terkena sisa panas kopi, tetapi hatinya jauh lebih perih. Siska tertawa puas sambil sesekali mendorong tangan Arini dengan ujung sepatunya. Nah, begitu dong. Memang di situ tempatmu. Di bawah kakiku. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka kasar. Bu Ratna, ibu mertua Arini, keluar dengan wajah penuh kemarahan. Ada apa ini ribut-ribut? Suara kalian kedengaran sampai dalam. Begitu melihat Arini sedang berlutut di lantai, Bu Ratna justru mendekat dan menjambak rambutnya. Kepala Arini terdongak ke belakang dengan paksa. Aduh, ibu,
Sakit. Sakit. Hati saya lebih sakit punya menantu tidak berguna seperti kamu. Bu Ratna berteriak tepat di depan wajah Arini yang sudah basah oleh air mata. Sudah numpang makan, numpang tinggal, sekarang mau cari gara-gara dengan tamu anak saya. Ibu, Siska yang menumpahkan kopinya sendiri. Aku tidak bersalah. Plak. Satu tamparan keras mendarat di pipi Arini, hingga ia tersungkur ke lantai. Masih berani membela diri? Kamu itu cuma benalu di keluarga ini. Randy memberi kamu makan karena kasihan. Kalau bukan karena anak saya, kamu sudah jadi pengemis di pinggir jalan. Randy hanya berdiri sambil melipat tangan di dada dan tersenyum tipis. Ia sama sekali tidak berniat menghentikan ibunya. Sudahlah Bu, jangan kotori tangan ibu buat memukul barang rongsokan seperti dia. Randy menarik pinggang Siska dan membawanya ke sofa ruang tamu. Ayo sayang, kita duduk saja. Biarkan si daster robek ini menyelesaikan tugasnya sebagai babu. Siska duduk bersandar di bahu Randy tepat di depan mata Arini. Mereka bercanda dan tertawa tanpa mempedulikan perasaan Arini. Bu Ratna menendang ember di dekat Arini, hingga airnya tumpah kemana-mana. Cepat bereskan semua ini. Jangan sampai ada satu tetes pun sisa kopi di lantai. Setelah itu, buat makan malam yang enak untuk Randy dan Siska. Ingat, jangan pakai bumbu murahan. Siska terbiasa makan di restoran bintang 5. Arini hanya bisa terisak pelan sambil terus menggosok lantai dengan tangan kosong. Daster birunya yang robek di bagian ketiak kini basah karena air dan keringat. Ia melihat Randy membelai rambut Siska dengan penuh kasih sayang. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama 3 tahun pernikahan mereka. Arini membatin dalam hati sambil menahan amarah yang hampir meledak. Sabar Arini. Sedikit lagi. Sedikit lagi semua pengujian ini akan berakhir. Kalian tidak tahu siapa sebenarnya yang sedang kalian hina. Kalian tidak tahu bahwa rumah ini, tanah ini, bahkan perusahaan tempat Randy bekerja, semuanya adalah milikku. Namun untuk saat ini, Arini hanya bisa menelan ludah pahit. Ia membiarkan dirinya dihina sepuas hati oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Siska sengaja mengeraskan suaranya agar Arini mendengar setiap kata. Mas, besok kita jadi belanja tas baru kan? Katanya ada koleksi terbaru dari Paris. Randy mengecup kening Siska dengan mesra. Apapun untukmu. Sayang. Kartu kreditku selalu siap memanjakanmu. Lain kalau buat Arini. Beli sabun cuci saja harus dihitung sampai receh. Mereka tertawa bersama. Suara tawa itu terasa seperti belati yang menusuk hati Arini berkali-kali. Bu Ratna duduk di kursi makan sambil memperhatikan Arini dengan tatapan penuh kebencian. Heh Arini, kenapa berhenti? Cepat selesaikan. Jangan sampai saya seret kamu keluar rumah malam ini juga tanpa membawa baju satupun. Arini mengangguk pelan tanpa berani menatap wajah mertuanya. Iya Bu. Sebentar lagi selesai. Dalam hati, Arini sedang menghitung mundur. Hari kehancuran mereka sudah sangat dekat. Dan saat waktunya tiba, ia tidak akan memberikan ampun sedikit pun. Arini menyeka keringat di dahinya dengan ujung daster biru yang mulai kusam. Di atas meja kayu yang reyot, ia telah menyiapkan 2 piring nasi goreng sosis dan sebuah lilin kecil yang menyala redup. Hari ini tepat 3 tahun ia menyembunyikan jati dirinya sebagai pewaris tunggal Mahardika Group. 3 tahun ia bersabar, melayani suami dan mertuanya seperti pelayan, hanya demi membuktikan satu hal. Apakah cinta sejati benar-benar ada tanpa harta? Suara deru mobil berhenti di depan rumah. Itu pasti Mas Randy. Arini tersenyum sambil merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Malam ini, ia ingin memberitahu Randy bahwa penyamarannya akan berakhir. Ia akan membawa suaminya melihat kehidupan yang sebenarnya. Pintu depan terbanting keras. Randy melangkah masuk dengan wajah merah padam. Dasi di lehernya sudah ditarik lepas. Di belakangnya, Bu Ratna mengekor dengan wajah yang tak kalah sinis.
Selamat ulang tahun pernikahan yang ketiga, Mas. Aku sudah masak makanan kesukaanmu. Arini melangkah mendekat hendak menyambut tas kerja suaminya. Namun Randy justru mengibaskan tangannya kasar hingga Arini terhuyung ke samping. Ulang tahun pernikahan. Kau masih memikirkan hal konyol seperti itu saat posisiku di kantor sedang terancam. Lihat dirimu, Arini. Bau bawang, daster robek, wajah kusam. Kau pikir aku selera makan melihat semua ini? Randy menatap meja makan dengan pandangan jijik. Dengan satu gerakan cepat, ia menyapu semua piring di atas meja hingga jatuh ke lantai. Prang! Nasi goreng yang dimasak Arini dengan penuh kasih sayang kini berhamburan bersama pecahan keramik. Mas, apa yang kamu lakukan? Aku memasaknya selama 2 jam. 2 jam untuk sampah seperti ini. Arini, sadarlah. Aku ini calon manajer di Mahardika Group. Relasiku orang-orang hebat. Makananku di restoran bintang 5. Sedangkan kau? Kau hanya beban yang membuatku malu setiap kali teman-temanku bertanya siapa istriku. Bu Ratna maju sambil melipat tangan di dada. Sudahlah, Randy. Ibu sudah bilang sejak awal perempuan ini hanya pembawa sial. 3 tahun kamu kasih dia makan. Tapi apa balasannya? Bahkan untuk berdandan sedikit saja dia tidak becus. Ibu malu punya menantu yang tampilannya lebih buruk dari asisten rumah tangga tetangga. Arini mengepalkan tangannya di balik daster. Air matanya mulai menggenang. Tetapi bukan karena sedih. Melainkan karena amarah yang mulai mencapai puncak. Jadi karena aku tidak berdandan, Mas malu. Karena aku hidup sederhana, Mas merasa terbebani. Ingat Mas, saat kamu tidak punya apa-apa dulu, siapa yang menemanimu? Jangan sok pahlawan, Arini. Dulu aku hanya kasihan padamu yang yatim piatu. Tapi sekarang seleraku sudah berubah. Aku butuh wanita yang bisa mendukung karierku. Wanita yang punya kelas. Bukan wanita yang bangga dengan daster robeknya. Randy mengambil sebuah amplop coklat besar dari tas kerjanya dan melemparkannya ke wajah Arini. Kertas-kertas di dalamnya berhamburan ke lantai. Arini tertegun melihat isinya. Surat cerai dan foto-foto mesra Randy dengan Siska di hotel mewah. Tanda tangani itu sekarang. Jangan harap kamu bisa mendapatkan 1 sen pun dariku. Rumah ini, motor itu, semuanya hasil keringatku. Kamu masuk ke sini tanpa membawa apa-apa, jadi keluar juga dengan tangan kosong. Arini mengambil salah satu foto itu. Di sana, Randy memeluk Siska yang memamerkan tas branded terbaru. Arini mengenali tas itu. Itu adalah koleksi terbatas dari perusahaan miliknya yang bahkan belum resmi diluncurkan. Jadi ini alasan kamu jarang pulang seminggu terakhir, Mas. Wanita ini. Kamu tahu siapa dia sebenarnya? Siska jauh lebih berharga darimu. Dia punya koneksi di Mahardika Group. Dia yang akan menjamin jabatanku naik bulan depan. Dia cantik, wangi, dan kaya. Tidak seperti kau yang hanya bisa menangis sambil memegang sudip dapur. Bu Ratna tiba-tiba menarik rambut Arini hingga mendongak. Dengar ya, Arini. Mulai detik ini, kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini. Jangan pernah injakan kakimu di sini lagi. Randy sudah menemukan pengganti yang jauh lebih layak. Siska sudah membelikan ibu kalung emas. Sedangkan kamu cuma bisa kasih ibu darah tinggi. Randy mencengkeram lengan Arini dan menyeretnya menuju pintu depan. Hujan deras tiba-tiba turun mengguyur malam. Mas, tolong. Di luar hujan deras. Biarkan aku mengambil baju-bajuku dulu. Setidaknya biarkan aku membawa obat jantungku yang tertinggal di kamar. Tidak ada baju. Baju-baju itu aku yang beli. Jadi semuanya milikku. Keluar sekarang juga. Randy mendorong Arini hingga jatuh tersungkur di atas aspal basah. Daster biru Arini robek di bagian bahu.
Air hujan langsung membasahi seluruh tubuhnya dalam sekejap. Jangan pernah kembali lagi ke sini, pengemis. Besok aku akan mengantar surat cerai ini ke pengadilan. Anggap saja hubungan kita sudah mati. Brak. Pintu rumah dibanting dan dikunci dari dalam. Arini terduduk di pinggir jalan di bawah guyuran hujan lebat. Dari jendela rumah, ia melihat bayangan Randy dan Bu Ratna tertawa bersama. Seolah mereka baru saja membuang sampah yang sangat menjijikkan. Arini mengusap wajahnya yang basah. Ia berdiri perlahan, membiarkan daster robeknya menempel di tubuh yang menggigil. Namun matanya tidak lagi memancarkan kesedihan. Tatapannya kini sedingin es. Mas, Ibu. Kalian bilang rumah ini milik kalian. Kalian bilang kalian sukses karena usaha sendiri. Arini merogoh kantong tersembunyi di dasternya. Ia mengeluarkan sebuah kartu hitam dengan logo emas timbul. The Black Card Gold Edition. Hanya 5 orang di dunia yang memiliki kartu itu. Dan Arini Mahardika adalah salah satunya. Ia menatap rumah itu untuk terakhir kali. Kalian tidak tahu bahwa tanah tempat rumah ini berdiri adalah milikku. Kalian tidak tahu bahwa perusahaan yang kalian puja-puja adalah milikku. Dan kalian juga tidak tahu bahwa malam ini kalian baru saja mengusir pemilik dari semua kehidupan yang kalian nikmati. Arini memutar tubuhnya dan berjalan menjauh di tengah kegelapan malam. Setiap langkahnya meninggalkan jejak dendam yang mendalam. Randy, Siska. Nikmatilah malam terakhir kalian di atas tempat tidur empuk itu. Karena besok, aku sendiri yang akan memastikan kalian memohon ampun di bawah kakiku. Dan saat itu tiba, daster robek ini akan menjadi saksi kehancuran kalian. Arini terus berjalan melewati lampu jalan yang remang-remang. Ia tidak membutuhkan belas kasihan siapapun. Ia hanya membutuhkan waktu untuk merebut kembali tahtanya. Langit seolah ikut meludah ke arahku. Tetesan hujan pertama jatuh. Dingin menusuk sampai ke tulang. Aku berjalan menyeret kaki. Tanpa alas. Tanpa harapan. Hanya daster biru yang sudah robek di bagian bahu ini yang melindungi tubuhku dari tatapan menjijikan orang-orang. Seorang wanita cantik dengan payung mahal melangkah menjauh saat aku melewatinya. Iuh, bau sampah. Minggir kamu gelandangan gila. Dia mendorongku hingga aku tersungkur ke genangan air lumpur. Aku tidak membalas. Aku hanya diam, menatap aspal yang basah. Rasa sakit di hatiku jauh lebih hebat daripada perih di lututku yang berdarah. Tiba-tiba, dadaku terasa sesak. Jantungku seperti diremas tangan raksasa. Aku teringat sesuatu. Obat jantungku. Obat itu ada di laci meja rias, di rumah neraka itu. Dengan tangan gemetar, aku merogoh kantung dasterku. Masih ada ponsel retak yang tersisa. Aku menekan nomor Randy. 1 kali, tidak diangkat. 2 kali, dialihkan. Di percobaan ketiga, suara berat yang dulu sangat kucintai itu akhirnya terdengar. Tapi suaranya bukan lagi suara suami, melainkan suara iblis. Mau apa lagi kamu? Hah? Randy, tolong, jantungku kumat, obatku tertinggal di laci. Aku mendengar suara tawa di seberang sana. Bukan hanya tawa Randy, tapi juga tawa melengking milik Siska. Aduh, Mas, denger nggak? Si pembantu itu mau mati katanya. Aktingnya juara banget ya. Randy tertawa lebih keras. Dengar ya, Arini, kalau kamu mau mati, mati saja di pinggir jalan. Jangan kotori rumahku dengan bangkai kamu. Randy, aku mohon, aku nggak kuat. Cukup. Arini, jangan pernah telepon aku lagi. Aku sudah blokir nomor kamu setelah ini. Oh ya, sekalian aku kasih tahu, malam ini aku tidur di kasur empuk sama Siska. Kasur yang dulu kamu pakai. Rasanya jauh lebih nikmat karena nggak ada bau keringat daster robek kamu. Selamat mati, sampah. Tut. Telepon diputus. Duniaku serasa berputar. Pandanganku mengabur. Hujan semakin deras.
seolah ingin menenggelamkan tubuhku yang sudah lemah ini. Aku merangkak, terus merangkak di trotoar. Orang-orang yang berteduh hanya menonton. Ada yang memotretku sambil tertawa. Lihat tuh, ada orang gila mau mati. Aku tidak peduli. Tujuanku hanya satu. Gedung tinggi di ujung jalan itu. Gedung dengan logo huruf M besar yang menyala keemasan di tengah badai. Itu gedungku. Itu kerajaanku. Mahardika Group. Langkahku semakin berat. Setiap tarikan napas terasa seperti sayatan pisau di paru-paru. Aku ambruk tepat di depan gerbang besi raksasa yang dijaga ketat oleh pria-pria berseragam. Hei, pergi. Jangan pingsan di sini. Ini kantor orang kaya, bukan tempat pembuangan sampah. Seorang satpam berteriak sambil mengacungkan tongkatnya padaku. Aku mencoba bicara, tapi hanya darah yang keluar dari sudut bibirku. Kesadaranku mulai menghilang. Aku melihat sebuah mobil Rolls-Royce hitam berhenti tepat di depan gerbang. Pintu mobil terbuka. Seorang pria tua dengan rambut memutih dan setelan jas yang sangat rapi keluar dengan payung di tangannya. Langkahnya terhenti. Matanya yang tajam tiba-tiba membelalak lebar. Pak Gunawan. Lirihku dalam hati sebelum mataku terpejam sepenuhnya. Pria tua itu menjatuhkan payung mahalnya ke tanah. Ia tidak peduli jas mahalnya basah kuyup. Ia berlari, menubruk genangan air dan berlutut di sampingku. Nona? Tidak, ini tidak mungkin. Suaranya bergetar hebat. Tangannya yang gemetar menyentuh wajahku yang pucat pasi. Nona Arini? Nona muda. Bangun. Nona. Para satpam yang tadi menghinaku langsung mematung. Wajah mereka berubah pucat saat melihat orang paling berkuasa di manajemen gedung itu menangis sambil memeluk, gelandangan, seperti aku. Cepat panggil ambulans. Siapkan tim medis terbaik sekarang juga. Teriak Pak Gunawan dengan suara yang menggelegar membelah suara hujan. Ia menatap daster biruku yang robek. Ia menatap luka-luka di kakiku. Aura di wajah pria tua itu berubah menjadi kemarahan yang luar biasa. Siapa? Siapa yang berani menyentuh putri tunggal Mahardika sampai seperti ini? Pak Gunawan mengangkat tubuhku dengan hati-hati ke dalam mobil mewah itu. Ia melepas jasnya dan menyelimutiku yang kedinginan. Nona. Bertahanlah. Hamba sudah di sini. Mobil itu melesat membelah jalanan dengan kecepatan tinggi. Di dalam sana, Pak Gunawan mengambil ponselnya. Suaranya dingin, seolah siap membunuh siapa saja. Hubungi semua pengacara perusahaan. Aktifkan protokol pembersihan aset. Ia terdiam sejenak, menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Dan cari tahu siapa pria bernama Randy. Aku ingin besok pagi dia sudah merasa bahwa neraka itu nyata. Aku merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Randy. Rizka. Ibu mertua. Kalian pikir kalian sudah menang? Kalian baru saja membangunkan naga yang sedang tidur. Dan saat aku membuka mata nanti, aku bukan lagi Arini yang mencuci kaki kalian. Aku adalah Arini Mahardika. Dan aku akan menghancurkan hidup kalian, sampai ke akar-akarnya. Perlahan, kelopak mataku terbuka. Bukan lagi plafon kusam yang bocor dan berjamur yang kulihat, melainkan lampu kristal mewah yang berpendar tepat di atas kepalaku. Aku menghirup aromaterapi lavender yang menenangkan. Bukan lagi bau amis dapur atau parfum murahan milik Siska yang menempel di sofa. Nona, Anda sudah bangun. Aku menoleh. Pak Diman, kepala pelayan setia keluarga Mahardika, berdiri di samping ranjang dengan mata berkaca-kaca. Pria tua itu membungkuk sangat dalam. Maafkan saya, Nona Arini. Maafkan kelalaian saya karena membiarkan Anda menderita selama 3 tahun ini. Aku mencoba duduk. Tubuhku masih terasa kaku, tetapi amarah di dadaku jauh lebih panas daripada rasa sakit manapun. Aku melihat ke arah cermin besar di depan tempat tidur. Wanita di dalam cermin itu tampak berbeda. Rambut yang dulu kusut kini tertata rapi. Wajah yang dulu kusam karena asap dapur kini kembali bersinar.
Namun matanya sudah berubah. Arini yang lugu telah mati di tengah hujan semalam. Pak Diman, ambilkan gunting. Pak Diman tertegun sesaat, lalu segera memberikan gunting perak kepadaku. Tanpa ragu, aku meraih daster biru robek yang masih tergantung di kursi dekat ranjang. Daster yang menjadi saksi saat Randy menghina dan mencaci diriku. Daster yang basah oleh air ludah Siska. Seret, seret, seret. Aku memotong kain itu hingga menjadi serpihan kecil tak berbentuk. Setiap gerakan gunting terasa seperti sumpah dendam yang tertanam di kepalaku. Simpan sisanya, Pak Diman. Masukkan ke dalam bingkai kaca yang paling mahal. Letakkan di ruang kerjaku di kantor pusat. Aku ingin benda ini menjadi pengingat betapa murahnya harga kesetiaan di mata manusia seperti Randy. Pak Diman mengangguk tegas. Siap, Nona Arini. Lalu apa perintah Anda selanjutnya? Aku berdiri dan berjalan menuju jendela besar yang menampilkan pemandangan kota Jakarta dari lantai 50. Di kejauhan, tampak gedung perkantoran tempat Randy bekerja. Gedung yang sebenarnya adalah milikku. Pak Diman, hubungi Direktur Keuangan Mahardika Group sekarang juga. Hanya butuh 5 menit hingga sambungan telepon tersambung ke speaker besar di ruangan itu. Selamat pagi, Ibu Arini. Kami senang Anda sudah kembali memegang kendali. Suara Direktur Keuangan terdengar gemetar. Dengarkan saya baik-baik. Proyek pengembangan Mall Mahardika di pusat kota. Siapa manajer pelaksananya di lapangan? Namanya Randy Pratama. Bu. Dari vendor PT Sinar Sejahtera. Aku tersenyum dingin. Senyum yang akan menjadi mimpi buruk bagi suamiku. Batalkan investasi kita di proyek itu sekarang juga. Tarik semua dana modal Mahardika Group dari vendor tersebut. Katakan pada pemilik PT Sinar Sejahtera, jika mereka tidak memecat Randy Pratama secara tidak hormat dalam 1 jam ke depan, maka aku akan menghancurkan perusahaan mereka. Suara di seberang telepon terdengar panik. Tapi Bu, kontraknya sudah berjalan 80%. Kita bisa rugi puluhan miliar jika membatalkan sepihak. Aku tidak peduli. Puluhan miliar hanyalah uang receh dibanding rasa sakit hatiku. Lakukan saja. Dan pastikan Randy tahu bahwa semua ini terjadi karena keputusan dari atas yang tidak bisa diganggu-gugat. Klik. Telepon kututup. Aku menoleh ke arah Pak Diman yang masih berdiri siaga. Pak Diman, rumah kontrakan yang ditempati Randy dan ibunya sekarang milik siapa? Milik seorang tuan tanah lokal bernama Pak Haji Sobirin. Nona, beli rumah itu sekarang. Berikan harga 10 kali lipat jika perlu. Tapi dengan satu syarat. Sertifikatnya harus atas namaku hari ini juga. Pak Diman tersenyum tipis, seolah sudah menebak rencanaku. Lalu setelah rumah itu menjadi milik Anda, Nona, aku mengambil Black Card Gold Edition yang terletak di atas meja rias. Kartu yang selama 3 tahun kusembunyikan di dalam lipatan dasterku. Bawa alat berat ke sana. Kirim tim kontraktor paling cepat yang kita punya. Sore ini, saat Randy pulang dengan wajah frustrasi karena dipecat, aku ingin dia melihat rumah itu sudah rata dengan tanah. Aku ingin dia dan ibunya merasakan bagaimana rasanya tidak punya tempat berteduh. Pak Diman kembali membungkuk. Segera saya laksanakan, Nona Arini. Aku berjalan menuju lemari pakaian besar di sudut ruangan. Pintu otomatis terbuka, menampilkan deretan gaun mewah dari desainer ternama dunia. Aku memilih jas kerja berwarna merah gelap yang elegan. Aku memoles bibirku dengan lipstik merah menyala. Aku mengenakan jam tangan berlian yang nilainya bahkan bisa membeli beberapa mobil mewah milik Randy. Dulu aku memberikan segalanya untuk Randy. Aku rela terlihat miskin agar dia merasa menjadi lelaki hebat. Aku rela dihina ibunya agar dia merasa menjadi anak yang berbakti. Tetapi sekarang permainan itu sudah selesai. Aku melangkah keluar dari penthouse dengan langkah mantap. Sepatu hak tinggiku berdentum di atas lantai marmer, menciptakan suara yang terdengar mengintimidasi. Di lobi bawah,
10 bodyguard berbadan tegap sudah berdiri rapi. 2 mobil Rolls-Royce hitam telah menunggu dengan pintu terbuka. Aku masuk ke dalam mobil dan menatap layar tablet di tanganku. Ada pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Ternyata dari Randy. Dia menggunakan nomor baru karena aku memblokirnya semalam. Arini, kamu di mana? Jangan sok dramatis. Kamu pikir dengan kabur dari rumah aku akan memohon padamu? Cepat balik sekarang. Baju Siska belum kamu cuci. Dan ibu mau makan siang, tapi uang di meja tidak ada. Dasar istri tidak berguna. Aku membaca pesan itu tanpa ekspresi. Aku tidak membalasnya dengan kata-kata. Aku hanya mengirim sebuah foto. Foto dokumen pembatalan investasi dengan stempel resmi Mahardika Group. Beberapa detik kemudian, ponselku langsung bergetar hebat. Randy menelpon berkali-kali. Aku menolak panggilannya dengan tenang. Lalu aku mengirim satu pesan terakhir sebelum mematikan ponsel sepenuhnya. Selamat menikmati hari terakhirmu sebagai manusia, Randy. Karena mulai detik ini, aku akan menghancurkanmu perlahan. Mobil mulai melaju membelah kemacetan Jakarta. Tujuanku hanya satu. Kantor pusat Mahardika Group. Aku akan duduk di kursi CEO itu. Kursi yang seharusnya sudah menjadi milikku sejak lama. Dan dari sana, aku akan menyaksikan kehancuran mereka satu persatu. Randy, Siska, dan Bu Ratna. Selamat datang di neraka yang kubangun khusus untuk kalian. Randy menendang pintu kaca butik itu dengan kasar setelah Arini pergi begitu saja. Brengsek. Wanita itu benar-benar menghina kita. Sayang. Siapa sih dia? Berani sekali memberi tip kalung 500 juta ke pelayan. Paling juga simpanan orang kaya tua. Siska menghentakkan kakinya ke lantai. Wajahnya yang penuh riasan terlihat retak karena emosi. Randy, aku malu sekali. Semua pelayan di sini menertawakan kita. Kamu bilang punya banyak uang setelah menceraikan si Arini Dastran itu. Mana buktinya? Kartu kreditmu saja ditolak. Randy mengusap wajahnya dengan kasar. Sabar. Sayang. Ini pasti cuma kesalahan teknis dari bank. Mungkin Arini belum benar-benar hilang dari sistem keuanganku. Dasar perempuan sialan. Bahkan setelah diusir pun dia masih menyusahkanku. Tiba-tiba ponsel di saku jas Randy bergetar hebat. Sebuah email masuk. Mata Randy membelalak saat melihat nama pengirimnya. HRD Mahardika Group. Siska. Cepat lihat ini. Siska langsung merampas ponsel itu. Panggilan interview untuk posisi direktur operasional. Di kantor pusat Mahardika Group. Randy, ini benar-benar terjadi. Randy tertawa keras di tengah mall tanpa mempedulikan tatapan orang-orang di sekitarnya. Hahaha. Akhirnya. Tuhan memang tidak tidur. Setelah aku membuang sial bernama Arini, keberuntungan langsung datang. Jabatan direktur operasional itu gajinya ratusan juta per bulan. Kita akan punya rumah di Menteng, mobil sport, dan bisa membeli butik ini. Siska langsung memeluk lengan Randy dengan manja. Ini pasti karena koneksi Om Andre yang aku ceritakan kemarin. Sayang. Dia punya kenalan orang dalam di Mahardika Group. Aku sudah bilangkan, aku ini pembawa hoki. Bukan seperti mantan istrimu yang cuma bikin dapur bau bawang. Randy mengangguk mantap dengan dada membusung sombong. Benar. Arini itu cuma sampah yang menghambat karierku. 3 tahun aku hidup susah karena dia tidak becus mengurus suami. Sekarang lihat siapa yang akan jadi orang paling berkuasa di perusahaan properti terbesar di negeri ini. Randy kembali membuka ponselnya. Dengan jemari gemetar karena kesombongan, ia mulai mengetik status media sosial. Akhirnya bebas dari beban hidup yang cuma pakai daster robek. Tuhan menunjukkan jalan bagi orang sukses. Siap menjabat sebagai direktur operasional di Mahardika Group.
Selamat tinggal kemiskinan, selamat datang kejayaan. Siska ikut memanaskan suasana. Posting juga foto kalung yang tadi kita lihat. Tulis kalau besok kita akan beli yang lebih mahal. Randy menuruti keinginan Siska. Mereka berjalan keluar mall dengan gaya seolah pemilik dunia. Padahal dompet Randy sebenarnya sudah mulai menipis. Malam itu, di apartemen sewaan Siska, mereka mengadakan pesta kecil. Randy mengundang beberapa teman lama yang dulu sering meremehkannya. Ayo minum semuanya. Sebentar lagi aku akan jadi bos kalian semua. Siapa yang butuh lowongan kerja? Nanti kalau aku sudah resmi jadi direktur Mahardika, aku kasih kalian posisi jadi sopirku saja. Hahaha. Salah satu temannya bertanya ragu. Tapi Randy, Mahardika Group itu perusahaan raksasa. Seleksinya sangat ketat. Kamu yakin pasti diterima? Randy membanting gelas ke meja hingga semua orang terdiam. Apa kau meragukanku? Aku sudah dapat email resminya. Besok jam 10 pagi aku akan datang ke kantor pusat itu sebagai pemenang. Pemilik Mahardika Group pasti tahu kalau aku kandidat terbaik. Tidak seperti mantan istriku yang bahkan tidak tahu cara memakai lipstik. Randy berdiri di atas sofa sambil berteriak penuh kesombongan. Kalian dengar ya? Besok adalah hari bersejarah. Aku akan menginjak siapapun yang dulu meremehkanku. Termasuk si Arini. Kalau aku bertemu dia di jalan, aku akan suruh dia membersihkan ban mobil baruku pakai dasternya. Siska tertawa melengking sambil menuangkan minuman ke gelas Randy. Betul, sayang. Besok aku akan mengantar kamu sampai lobi kantor. Aku ingin lihat semua karyawan membungkuk di depan calon suamiku. Kita tunjukkan pada dunia kalau Randy sudah bangkit dari kemiskinan. Randy menenggak minumannya sampai habis. Matanya merah penuh ambisi dan kesombongan. Arini. Kasihan sekali kamu. Kamu pikir dengan menangis di bawah hujan aku akan kasihan? Malah itu pemandangan terindah yang pernah aku lihat. Besok saat aku duduk di kursi direktur, aku akan memastikan tidak ada satupun perusahaan yang menerima daster robekmu sebagai pelayan. Randy mengambil selembar foto Arini dari dompetnya. Foto Arini yang sedang tersenyum sambil memegang sapu di depan rumah mereka dulu. Randy meludahi foto itu, lalu membakarnya dengan korek api. Lihat ini. Ini akhir dari sejarahmu dalam hidupku, Arini. Besok aku akan masuk ke gedung Mahardika sebagai raja. Dan kamu tetaplah sampah. Randy terus tertawa tanpa menyadari bahwa seseorang sedang memperhatikan semua tingkahnya melalui siaran langsung media sosial. Seseorang yang sedang menyesap teh hangat dengan tenang. Seseorang yang memegang pulpen emas dan siap menandatangani sesuatu. Arini Mahardika tersenyum dingin melihat mantan suaminya berjoget kegirangan di layar ponsel asistennya. Biarkan dia merayakannya malam ini, Pak Anton. Berikan dia semua harapan palsu yang dia inginkan. Aku ingin dia merasa sudah sampai di puncak langit. Agar saat aku menjatuhkannya besok, dia bisa merasakan bagaimana rasanya hancur berkeping-keping. Asisten itu membungkuk hormat. Semua persiapan interview sudah siap, Ibu Arini. Ruangan VIP sudah dikosongkan untuk Anda besok. Lalu bagaimana dengan instruksi untuk bagian keamanan? Arini meletakkan cangkir tehnya dengan pelan. Biarkan dia masuk dengan penuh kesombongan. Jangan cegat dia. Aku ingin dia merasa benar-benar diterima sebagai direktur. Sampai dia melihat siapa yang duduk di kursi pimpinan utama. Baru setelah itu, tunjukkan padanya bahwa neraka yang sebenarnya baru saja dimulai. Arini berdiri dan berjalan menuju jendela besar yang memperlihatkan pemandangan Jakarta dari lantai 50. Randy, kamu bilang besok adalah hari terakhirmu merasa miskin. Salah. Besok adalah hari terakhirmu merasa menjadi manusia. Arini mematikan lampu ruang kerjanya,
membiarkan cahaya remang dari lampu jalanan di bawah sana menyinari wajahnya yang dingin. Ia tidak butuh tidur. Energinya hari ini dipompa oleh satu hal: dendam. Besok pagi, drama ini akan mencapai puncaknya. Namun sebelum itu, Arini ingin melihat sekali lagi. Melihat seberapa tinggi kesombongan manusia yang pernah ia cintai itu bisa melambung sebelum akhirnya jatuh terhempas ke dasar jurang. Arini berjalan keluar gedung, namun ia tidak menuju mobil Rolls-Royce miliknya. Ia berganti pakaian. Bukan daster robek, tapi sebuah blus sederhana yang sengaja ia beli dari pasar loak. Ia ingin memancing tikus-tikus itu keluar dari lubangnya. Taman kota di dekat bekas rumah kontrakannya terasa sangat dingin. Arini duduk di sebuah bangku kayu yang catnya sudah mengelupas. Tak lama kemudian, suara deru mesin mobil terdengar sombong membelah keheningan. Sebuah mobil sedan putih, yang cicilannya bahkan belum lunas, berhenti tepat di depan taman. Randy turun dengan gaya seorang jutawan baru. Jasnya mengkilap, rambutnya klimis dengan minyak rambut murahan yang baunya menyengat. Di sampingnya, Siska menggelayut manja, menenteng tas plastik berisi belanjaan bermerek yang Arini tahu persis itu adalah barang tiruan. Randy melangkah mendekat dengan tawa yang menghina. "Hah, lihat Siska, tebakanku tidak salah. Wanita sampah ini pasti akan luntang-lantung di sini." Siska menutup hidungnya dengan tangan yang penuh perhiasan imitasi. "Ih, Mas Randy benar. Baunya saja masih bau kemiskinan." "Arini, Arini, belum puas kamu jadi gelandangan setelah diusir?" Arini mendongak pelan. Matanya tidak berkedip. "Mau apa kalian kesini?" Randy berkacak pinggang. Dadanya dibusungkan dengan angkuh. "Aku kesini hanya ingin memastikan satu hal. Aku tahu kamu tipe wanita yang sulit menyerah dan mungkin saja akan mengemis di kantorku besok." Randy maju satu langkah, menunjuk hidung Arini dengan kasar. "Dengar baik-baik, Arini. Besok adalah hari paling bersejarah dalam hidupku. Aku akan dilantik menjadi direktur operasional di Mahardika Group. Kamu tahu itu perusahaan apa? Itu adalah kerajaan properti yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh otak udangmu." Siska menimpali sambil mengibas-ngibaskan rambutnya. "Betul. Dan aku akan menjadi istri direktur. Jadi, aku peringatkan kamu, Arini. Jangan pernah berani menampakkan mukamu yang kusam itu di gedung Mahardika besok." "Kalau aku datang, memangnya kenapa?" tanya Arini dengan nada datar yang mengerikan. Randy tertawa terbahak-bahak sampai matanya berair. "Kalau kamu datang? Haha. Penjaga keamanan di sana dilatih untuk mengusir tikus got seperti kamu. Kalau kamu berani mengacaukan hariku, aku bersumpah akan menjebloskanmu ke penjara atas tuduhan pencemaran nama baik." Randy menarik napas panjang, menikmati rasa kuasanya yang palsu. "Kamu itu hanya beban, Arini. Daster robekmu itu adalah simbol kegagalanmu sebagai wanita. Besok, saat aku berjabat tangan dengan pemilik Mahardika Group, namamu akan terkubur bersama sampah-sampah di jalanan ini." Siska tiba-tiba melirik ke arah gelas plastik berisi sisa air kopi kotor yang tergeletak di bawah bangku taman. Matanya berkilat penuh kebencian. Ia memungut gelas itu, lalu menatap Arini dengan senyum licik. "Mas, bajunya Arini sepertinya kurang berwarna deh." Tanpa aba-aba. Sret. Siska menyiramkan air kopi kotor yang bercampur tanah itu tepat ke dada Arini. Air coklat itu merembes ke blus Arini, mengotori tubuhnya. Siska tertawa melengking. Suara tawanya memantul di antara pepohonan taman yang sepi. "UPS. Maaf ya, jariku terpeleset. Tapi sepertinya air kotor itu memang cocok untukmu. Kan kamu memang sampah masyarakat." Randy bukannya marah. Ia malah ikut tertawa sambil merangkul pinggang Siska. "Bagus, sayang. Itu baru namanya pelajaran. Biar dia sadar diri di mana tempatnya berada. Di bawah kaki kita." Arini tetap duduk diam. Ia tidak mengusap air kotor itu dari bajunya. Ia justru membiarkannya kering di kulitnya.
Setiap tetes air kotor itu adalah satu paku tambahan untuk peti mati karir Randy besok pagi. Arini perlahan berdiri. Ia menatap Randy tepat di bola matanya. Keheningan menyelimuti mereka selama beberapa detik. Randy yang awalnya tertawa, tiba-tiba merasa sedikit merinding melihat ketenangan Arini. "Randy." Suara Arini rendah, nyaris seperti bisikan malaikat maut. "Apa? Mau memohon ampun?" tantang Randy, meski suaranya sedikit bergetar. Arini tersenyum tipis. "Sangat tipis. Aku hanya ingin kamu mengingat momen ini baik-baik. Nikmati malam ini. Tidurlah dengan nyenyak. Pakailah jas terbaikmu besok pagi." Arini maju selangkah, membuat Randy secara refleks mundur karena aura dominan yang tiba-tiba terpancar dari mantan istrinya itu. "Karena besok adalah hari terakhirmu merasa menjadi manusia, Randy." Siska mencibir. "Halah, masih saja berlagak puitis. Dasar gila." Randy mencoba mengembalikan keberaniannya. "Sudahlah Siska, ayo pergi. Jangan biarkan kegilaan wanita ini menular pada kita. Kita harus istirahat untuk acara besar besok." Randy meludah ke tanah, tepat di depan kaki Arini. "Besok, saat aku duduk di kursi direktur, aku akan memerintahkan semua karyawanku untuk meludahi fotomu kalau kamu berani mendekati kantorku." Mobil putih itu pun melesat pergi, meninggalkan debu yang beterbangan. Randy dan Siska berteriak kegirangan di dalam mobil, membayangkan masa depan mewah yang sebenarnya hanyalah ilusi fata morgana. Arini berdiri sendirian di tengah taman. Ia merogoh saku blusnya, mengeluarkan sebuah ponsel mahal yang sedari tadi merekam seluruh kejadian itu melalui kamera tersembunyi. Ia menekan sebuah nomor. "Halo, Satpam di gerbang depan Mahardika Group." "Iya, Ibu Arini. Ada perintah?" Suara di seberang sana terdengar sangat hormat. Arini menatap noda air kopi di bajunya. "Besok pagi, akan ada 2 ekor tikus yang mencoba masuk tanpa undangan VIP. Biarkan mereka masuk sampai ke lobi utama. Tapi jangan biarkan mereka duduk di kursi tamu." "Baik, Bu." Lalu, Arini mematikan ponselnya tanpa menjawab. Ia melihat ke arah langit malam yang mulai memucat. Fajar akan segera tiba. Dan bersama matahari yang terbit, matahari kehidupan Randy akan terbenam untuk selamanya. Arini berjalan menuju mobil hitam yang sudah menunggu di balik tikungan jalan. Seorang asisten membukakan pintu dan membungkuk hormat. "Siapkan gaun emas itu," perintah Arini singkat. "Saya ingin terlihat seperti matahari yang akan membakar mereka sampai jadi abu." Mobil Rolls-Royce itu meluncur membelah malam, membawa Arini menuju medan perang yang sesungguhnya. Di dalam kabin yang kedap suara, Arini menatap pantulan dirinya di jendela. Wajah yang dulu kusam karena asap dapur dan air mata kini bersinar dengan keberanian yang mematikan. Sementara itu, di depan gedung Grand Mahardika yang megah, lampu kristal raksasa memantulkan cahaya ke atas karpet merah yang membentang panjang. Randy berdiri di sana dengan dada membusung. Ia mengenakan jas tuxedo hitam yang tampak mahal, meski sebenarnya jas sewaan dengan aroma parfum menyengat. "Sayang, coba lihat gedung ini. Sebentar lagi semua orang di dalam sana akan memanggilku Pak Direktur." Siska yang berdiri di sampingnya tertawa genit sambil membelai lengan Randy. "Tentu saja, Mas. Kamu itu hebat. Tidak seperti Arini, si babu dasteran itu. Bayangkan kalau dia lihat kamu sekarang. Pasti dia bakal sujud minta balik." Randy mendengus meremehkan. "Minta balik? Jangan harap. Wanita seperti dia bahkan tidak pantas mengelap sepatuku. Malam ini adalah awal kejayaanku. Setelah aku dilantik jadi direktur operasional, aku akan memastikan Arini membusuk di jalanan." Mereka berjalan menuju pintu masuk utama yang dijaga ketat oleh petugas keamanan. Randy melangkah penuh percaya diri sambil menerobos antrean tamu. "Minggir. Beri jalan." Siska ikut berkacak pinggang. "Kalian tidak dengar?"
Calon orang nomor 1 di perusahaan ini mau lewat. Saat sampai di depan pintu kaca, seorang petugas keamanan menghalangi jalan mereka. Maaf, Tuan dan Nyonya. Mohon tunjukkan kartu undangan VIP Anda. Randy tertawa keras dengan gaya dibuat-buat. Undangan. Kamu tidak kenal siapa saya. Saya Randy. Saya kandidat terkuat direktur operasional yang akan diumumkan malam ini. Jangan menghambat jalan saya, atau besok kamu kehilangan pekerjaanmu. Petugas itu tetap tenang. Mohon maaf, Pak. Instruksi atasan sangat jelas. Tanpa undangan VIP atau kode QR khusus, siapapun tidak diizinkan masuk melalui pintu ini. Silakan gunakan pintu samping untuk tamu reguler. Wajah Randy langsung memerah. Pintu samping. Kamu menyuruh saya lewat pintu samping bersama staf rendahan. Siska ikut berteriak hingga menarik perhatian tamu lain. Satpam miskin. Sepatu Mas Randy ini lebih mahal dari gaji kamu setahun. Berani sekali kamu menghina kami. Orang-orang mulai berbisik. Siapa mereka? Kok ribut di acara seperti ini? Randy baru saja hendak memaki lebih kasar ketika suara sirine pengawal bermotor terdengar dari kejauhan. 10 mobil SUV hitam anti peluru memasuki pelataran gedung. Di tengah iring-iringan itu, sebuah Rolls-Royce Phantom emas melaju anggun. Suasana langsung berubah. Para petugas keamanan berdiri tegak memberi hormat. Lebih mengejutkan lagi, seluruh jajaran direksi Mahardika Group berlari keluar dari gedung. Para konglomerat itu berbaris rapi di sisi kiri dan kanan karpet merah. Mereka menundukkan kepala dengan penuh hormat. Randy dan Siska terpaku. Lihat, Mas. Itu pasti pemilik Mahardika Group yang misterius itu. Cepat, Mas. Kamu harus cari muka sekarang. Randy menelan ludah. Kamu benar. Ini kesempatanku. Randy langsung merangsek maju dan berdiri di barisan paling depan. Ia bahkan menyikut beberapa orang demi posisi terbaik. Pintu Rolls-Royce emas perlahan terbuka. Seorang asisten pribadi berseragam putih turun lebih dulu dan berdiri menunggu di samping pintu. Keheningan menyelimuti area itu. Hanya suara angin malam yang terdengar. Sepatu hak tinggi emas metalik menyentuh karpet merah. Lalu sosok wanita itu muncul sepenuhnya dari dalam mobil. Ia mengenakan gaun sutra emas yang berkilauan di bawah lampu sorot. Rambutnya disanggul modern dengan tiara berlian kecil. Wajahnya tertutup kacamata hitam besar, tetapi dagunya terangkat penuh wibawa. Randy tersenyum lebar. Selamat datang, Nyonya Besar. Suatu kehormatan bagi saya, Randy, untuk menyambut Anda. Namun suara Randy langsung terhenti. Wanita bergaun emas itu berhenti tepat di depan dirinya. Perlahan, wanita itu melepas kacamata hitamnya. Tatapan matanya yang dingin menembus langsung ke arah Randy. Randy mematung. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Arini. Suara Randy bergetar hebat. Siska ikut ternganga. Enggak mungkin. Ini pasti mimpi buruk. Arini menatap mereka dengan pandangan dingin. Senyum tipis terukir di bibirnya. Kenapa, Randy? Kamu kaget melihat beban keluarga ini berdiri di sini? Suara Arini terdengar jernih dan menggema di seluruh pelataran gedung. Randy mulai berkeringat dingin. Arini, kamu jadi simpanan siapa sampai bisa masuk ke mobil ini? Petugas. Tangkap wanita ini. Dia mantan istriku yang miskin. Dia pasti menyelinap masuk. Namun tidak ada satupun petugas yang bergerak. Sebaliknya, Komisaris Utama Mahardika Group melangkah maju dan membungkuk hormat di samping Arini. Selamat datang kembali, Ibu Arini Mahardika. Pemilik tunggal dan pewaris sah Mahardika Group. Segala persiapan untuk pengumuman malam ini sudah selesai, Bu. Dunia Randy terasa runtuh seketika. Pemilik tunggal, gumamnya dengan wajah pucat.
Arini melangkah lebih dekat. Kamu bilang ingin menjadi direktur operasional di kantorku, Randy. Lalu Arini melirik ke arah Siska yang mulai gemetar. Dan kamu, Siska. Kamu bilang dasterku tidak layak mengelap sepatu suamimu. Sekarang lihatlah. Tanah yang kamu pijak, gedung yang kamu kagumi, bahkan udara yang kamu hirup di sini. Semuanya adalah milikku. Arini mendekat ke telinga Randy dan berbisik pelan. Ingat kataku kemarin. Hari ini adalah hari terakhirmu merasa menjadi manusia. Selamat datang di neraka yang kusiapkan khusus untukmu. Arini kembali berdiri tegak. Singkirkan sampah ini dari jalur karpet merahku. Mereka mengotori pemandangan. Dua bodyguard raksasa langsung mencengkeram lengan Randy dan Siska. Lepaskan. Kalian tidak tahu saya siapa. Arini, tolong. Ini pasti salah paham. Randy berteriak histeris saat tubuhnya diseret menjauh. Siska menangis ketakutan. Arini, maafkan aku. Namun Arini tidak menoleh sedikit pun. Ia terus berjalan anggun di atas karpet merah. Puluhan petinggi perusahaan berjalan mengikuti di belakangnya. Langkah kakinya bergema di seluruh lobi gedung. Sang ratu telah kembali ke singgasananya. Dan penghakiman yang sebenarnya baru saja dimulai. Randy terbelalak. Napasnya memburu saat melihat punggung wanita yang sangat ia kenal. Wanita yang 2 hari lalu ia usir dengan daster robek dan kaki telanjang. Wanita yang ia hina sebagai beban hidup dan sampah masyarakat. Arini, berhenti kamu. Teriakan Randy menggema di seluruh lobi mewah Mahardika Group. Semua mata tamu undangan langsung tertuju padanya. Siska berdiri di samping Randy sambil melipat tangan di dada. Wah, hebat sekali ya. Jadi ini cara kamu bertahan hidup setelah diusir, Arini. Menjadi simpanan salah satu bos di sini supaya bisa masuk ke acara berkelas seperti ini. Siska tertawa sinis. Pakai baju mahal dan perhiasan berkilau. Tapi bau kemiskinanmu masih tercium sampai sini. Randy merangsek maju mencoba menembus barisan tamu. Arini, aku bicara padamu. Jangan pikir dengan memakai topeng seperti ini kamu bisa menipuku. Keluar sekarang juga sebelum aku seret kamu ke kantor polisi. Arini menghentikan langkahnya. Ia tidak berbalik. Gaun emasnya berkilau terkena cahaya lampu kristal. Sepasang bodyguard berbadan besar langsung menghadang Randy. Lepaskan aku. Kalian tidak tahu siapa saya. Saya calon direktur operasional di perusahaan ini. Wanita yang kalian kawal itu mantan istriku. Dia cuma pengangguran yang kerjanya mencuci bajuku setiap hari. Siska ikut menunjuk-nunjuk Arini dengan marah. Security, kenapa kalian diam saja? Tangkap wanita itu. Dia pasti mencuri perhiasan itu. Dia tidak punya uang sepeser pun. Tiba-tiba Arini memutar tubuhnya perlahan. Gerakannya begitu anggun hingga beberapa tamu menahan napas. Tatapan matanya sangat dingin. Randy langsung membeku. Itu bukan lagi Arini yang penurut. Bukan lagi Arini yang selalu menangis saat dibentak. Apa yang kamu katakan tadi, Randy? Suara Arini sangat tenang, tetapi penuh wibawa. Randy mencoba kembali tertawa sombong. Aku bilang kamu tidak pantas di sini. Jangan mimpi bisa masuk ke lingkungan pejabat seperti kami hanya dengan menjual tubuhmu. Ingat posisimu, Arini. Kamu itu cuma pelayan di rumahku. Dan sekarang aku akan jadi orang paling berpengaruh di kantor ini. Arini tersenyum tipis. Orang paling berpengaruh di kantor ini. Maksudmu jabatan yang bahkan belum kamu dapatkan surat keputusannya. Randy mendongakkan kepala dengan angkuh. Tentu saja. Siska sudah mengaturnya lewat kenalannya. Besok aku akan menandatangani kontrak jabatan itu. Dan orang pertama yang akan aku hancurkan adalah kamu. Siska ikut menimpali dengan nada mengejek.
Dengar itu, Arini. Kamu cuma debu di bawah sepatu kami. Daster robekmu jauh lebih cocok daripada gaun mahal yang kamu pakai sekarang. Tiba-tiba seorang pria parubaya dengan jas mahal mendekat. Dia adalah Pak Gunawan, CEO yang selama ini dikagumi Randy. Pak Gunawan membungkuk hormat tepat di depan Arini. Mohon maaf atas gangguannya, Bu Arini. Apakah Anda ingin keamanan menyeret mereka keluar sekarang juga? Randy langsung tertawa keras. Pak Gunawan, Anda pasti salah orang. Wanita ini cuma mantan istriku yang miskin. Mungkin Anda tertipu penampilannya malam ini, tapi dia cuma penipu. Siska ikut mendekat sambil memasang wajah manis. Benar, Pak. Saya kenal baik wanita ini. Dia cuma benalu. Pak Gunawan tidak menoleh sedikit pun kepada mereka. Ia tetap berdiri hormat di depan Arini. Arini berjalan satu langkah mendekat ke arah Randy. Wajah mereka kini hanya berjarak beberapa senti. Randy bisa mencium aroma parfum mahal yang sangat elegan. Randy, kamu bilang akan menandatangani SK jabatanmu besok? Ya, memangnya kenapa? Kamu iri? Arini menoleh ke arah asistennya. Bawa kemari dokumen itu. Asisten Arini menyerahkan map hitam dengan logo emas Mahardika Group. Arini membukanya tepat di depan wajah Randy. Baca nama yang tertera di kolom tanda tangan pemilik perusahaan. Randy mengerutkan kening. Arini, Mahardika. Suaranya mulai bergetar. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Siska langsung merebut map itu. Ini pasti dokumen palsu. Kamu mencetaknya sendiri untuk menakut-nakuti kami. Tiba-tiba lampu utama ballroom meredup. Lampu sorot besar mengarah ke panggung utama. MC acara naik ke podium. Hadirin sekalian, mohon perhatian. Malam ini sejarah baru akan terukir. Setelah 3 tahun memantau dari balik layar, sang pemegang kekuasaan tunggal akhirnya kembali. Randy dan Siska langsung terdiam. Jantung Randy berdetak tidak beraturan. MC kembali melanjutkan dengan suara menggelegar. Sambutlah pewaris tunggal kerajaan bisnis Mahardika Group. Pemilik sah seluruh aset dan perusahaan ini. Ibu Arini Mahardika. Seluruh petinggi perusahaan langsung berdiri serempak. Mereka membungkuk 90 derajat ke arah Arini. Selamat datang kembali, Ibu Arini. Suara mereka menggema di seluruh ballroom. Randy merasa dunianya runtuh seketika. Lututnya lemas. Wajahnya pucat seperti mayat. Apa-apaan ini? Arini, kamu. Arini menatap Randy dengan senyum kemenangan yang dingin. Ia melangkah perlahan menuju panggung. Namun sebelum naik, ia berhenti di samping telinga Randy. Selamat ulang tahun pernikahan yang ketiga, Randy. Hadiah dariku baru saja dimulai. Besok kamu tidak akan menandatangani kontrak jabatan, tapi surat sita aset. Arini lalu naik ke atas panggung dengan anggun. Ia berdiri di podium dan menatap seluruh tamu undangan, termasuk Randy yang kini jatuh terduduk di lantai ballroom. Semua tamu mulai berbisik. Itu pria yang tadi menghina pemilik perusahaan. Gila, dia benar-benar cari mati. Randy mencoba berdiri, tetapi kakinya tidak kuat menopang tubuhnya. Ia menatap Arini di atas panggung. Wanita yang ia sebut beban itu kini berdiri sebagai penguasa yang tak mampu ia sentuh. Siska mencoba kabur menuju pintu keluar. Namun 2 petugas keamanan langsung mencegatnya. Mau kemana, Nona Siska? Acara ini bahkan belum selesai. Arini memegang mikrofone dengan tatapan tajam. Malam ini saya punya satu pengumuman penting. Mengenai seorang karyawan yang tidak kompeten dan tidak bermoral. Arini menunjuk tepat ke arah Randy. Randy Pratama. Kamu dipecat secara tidak hormat sebelum jabatanmu dimulai. Dan seluruh aset yang kamu banggakan akan ditarik malam ini juga.
Randy hanya bisa ternganga. Air matanya mulai jatuh karena ketakutan. Baru sekarang ia sadar. Daster robek yang selama ini ia hina ternyata adalah jubah seorang ratu yang sedang menyamar. Dan sekarang sang ratu telah bangkit untuk menghancurkan hidupnya sampai ke akar-akarnya. Randy, kenapa kaki kamu bergetar seperti itu? Bukankah tadi kamu bilang aku ini hanya wanita simpanan yang ingin numpang tenar? Suasana ballroom yang tadinya riuh dengan musik klasik berubah menjadi sunyi mencekam. Hanya suara sepatu hak tinggi Arini yang bergema mendekati Randy yang sudah terduduk di lantai. Wajah Randy pucat pasi. Bibirnya membiru. Keringat dingin membasahi jas sewaannya. Arini, tidak mungkin. Kamu, Arini si daster robek itu kan? Ini pasti mimpi. MC, siapa yang menyuruhmu menyebut wanita ini sebagai pemilik Mahardika Group? Randy berteriak histeris di tengah tatapan jijik para tamu. Siska ikut gemetar. Tas mewahnya jatuh ke lantai saat ia mencoba mundur perlahan mencari jalan kabur. Mau kemana? Siska? Bukankah tadi kamu sangat ingin bertemu bos besar? Sekarang bos itu berdiri tepat di depanmu. Langkah Siska terhenti saat dua security elit menghadang jalannya. Lepaskan saya. Arini. Kamu cuma sampah yang kami usir. Kamu pasti mencuri identitas ini. Security. Tangkap perempuan penipu ini. Arini hanya tersenyum tipis. Ia menoleh ke arah asistennya. Berikan laporannya. Asisten itu membuka map hitam dan membaca dengan suara lantang. Siska Amelia. Tercatat menggunakan dana kantor sebesar 500 juta rupiah untuk kepentingan pribadi. Termasuk percobaan pembelian kalung berlian di mall siang tadi. Ini termasuk penggelapan aset Mahardika Group. Tidak, itu fitnah. Randy yang memberiku kartu itu. Randy langsung merangkak mendekati Arini. Arini, dengarkan Mas. Mas hilaf. Kita masih suami istri kan? Tolong jangan permalukan aku di sini. Arini menarik gaunnya agar tidak tersentuh tangan Randy. Suami istri? Bukankah kamu sendiri yang melempar surat cerai ke wajahku? Bukankah kamu yang mengusirku di bawah hujan tanpa alas kaki? Saat itu kamu bilang aku beban hidupmu. Sekarang kenapa memohon pada beban ini? Bisik-bisik tamu mulai terdengar. Menjijikkan sekali. Sudah selingkuh. Sekarang mengemis. Benar-benar sampah masyarakat. Randy menutup telinganya. Harga dirinya hancur saat sadar wanita yang ia hina selama 3 tahun ternyata penguasa kerajaan bisnis tempat ia bergantung hidup. Arini, aku mohon. Ingat Ibu Ratna. Jangan sebut ibumu untuk menyelamatkan dirimu. Ibumu yang menjambak rambutku. Ibumu yang menyuruhku mencuci kaki Siska. Padahal rumah, makanan, bahkan baju yang kalian pakai dibeli dari uang daster robek yang kalian hina setiap hari. Arini memberi isyarat. Layar raksasa di belakang panggung menyala menampilkan rekaman CCTV rumah mereka. Terlihat jelas Randy dan Siska menertawakan Arini sambil menyiramkan air cucian ke kepalanya. Semua tamu terkesiap. Itu bohong. Matikan layarnya. Randy mencoba berdiri namun bodyguard langsung menekannya kembali berlutut. Hari ini, Randy, aku tidak hanya menceraikanmu. Aku juga memastikan tidak ada perusahaan yang menerima pria pengkhianat seperti kamu. Kamu ingin jabatan? Nikmati saja jabatan barumu sebagai narapidana. 3 polisi masuk ke ballroom. Petugas, silakan bawa mereka. Laporan penggelapan dana dan kekerasan rumah tangga sudah saya serahkan 1 jam lalu. Siska menjerit saat borgol dipasang di tangannya. Randy, lakukan sesuatu. Randy hanya diam menatap Arini yang berdiri anggun di bawah lampu kristal. Arini mengeluarkan surat cerai bertinta emas lalu melemparkannya tepat ke wajah Randy. Selamat ulang tahun pernikahan yang ketiga. Randy, ini hadiah terakhir dariku. Kehancuranmu. Polisi menyeret Randy keluar ballroom. Kepalanya tertunduk melewati barisan tamu yang mencibirnya. Di pintu keluar, ia menoleh untuk terakhir kali.
Arini sedang tersenyum sambil berjabat tangan dengan para investor besar. Arini benar-benar seorang ratu. Dan dirinya hanyalah debu yang baru saja disapu dari istananya. Penyesalan menghantam dada Randy. Daster robek itu seharusnya ia jaga seperti permata. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Sel penjara sudah menunggunya. Arini melangkah tenang menuju podium utama. Suara denting sepatunya di atas lantai marmer terdengar seperti lonceng kematian di telinga Randy. Arini memegang mikrofon emas itu. Matanya menatap lurus ke arah Randy yang masih berlutut lemas di tengah karpet merah. Saudara Randy Pramutya, silakan naik ke atas panggung. Bukankah ini hari yang paling kamu tunggu? Hari di mana kamu akan menerima jabatan Direktur Operasional Mahardika Group? Randy mendongak. Wajahnya pucat pasi. Keringat dingin membasahi jas sewaannya. Ia mencoba berdiri dengan langkah sempoyongan menuju panggung. Di sebelahnya, Siska ikut maju dengan wajah kacau. Riasannya luntur karena air mata ketakutan. Arini tersenyum tipis. Senyum yang lebih dingin dari es. Kenapa kalian gemetar? Ayo tegakkan kepala kalian. Seluruh wartawan dan relasi bisnis sedang melihat. Tunjukkan keangkuhan yang biasa kalian pamerkan di depan si pemakai daster robek itu. Randy mencoba berbicara. Arini, tolong. Ini pasti salah paham. Aku tidak tahu kalau kamu. Arini langsung memotong dengan tawa kecil. Salah paham? 3 tahun aku melayanimu seperti pembantu. 3 tahun aku menerima hinaan dari kamu, Siska, dan ibumu. Lalu kamu bilang ini salah paham? Arini memberi kode pada asistennya. Sebuah map hitam dibawa ke depan Randy. Ini surat penting. Bukalah di depan semua orang. Randy membuka map itu dengan tangan gemetar. Matanya langsung membelalak. Ini bukan surat pengangkatan jabatan. Arini mendekat ke telinga Randy. Itu surat pemecatan tidak hormat. Dan di baliknya ada gugatan ganti rugi 10 miliar rupiah atas penggelapan dana proyek yang kamu lakukan bersama selingkuhanmu. Siska menjerit histeris. Tidak, itu bohong. Aku tidak pernah mengambil uang perusahaan. Arini menoleh ke layar raksasa di belakang panggung. Kalian pikir aku buta? Kalian pikir aku diam saat kalian memakai kartu perusahaan untuk membeli tas dan perhiasan mewah? Layar besar langsung menyala. Rekaman CCTV rumah kontrakan mereka muncul di depan semua tamu. Terlihat Siska menyiram kopi ke kepala Arini. Terlihat Randy melempar piring sambil memaki Arini sebagai sampah. Dan yang paling memalukan, terlihat Arini dipaksa mencuci kaki Siska sementara Randy memeluk wanita itu sambil tertawa. Suasana ballroom langsung gempar. Lampu kamera wartawan menyala bertubi-tubi. Lihat baik-baik. Inilah pria yang ingin menjadi direktur di perusahaanku. Pria yang membuang istrinya di tengah hujan demi wanita yang hanya mencintai dompetnya. Arini menatap Randy dengan jijik. Kamu bilang aku beban hidupmu. Kamu bilang dasterku memalukan. Sekarang lihat dirimu. Tanpa aku, kamu bahkan tidak mampu membayar jas yang kamu pakai itu. Randy bersimpuh di kaki Arini. Ia mencoba menyentuh gaun emas Arini, namun bodyguard langsung menepis tangannya. Arini, aku mohon. Aku hilaf. Aku dijebak oleh Siska. Tolong ingat kenangan kita selama 3 tahun. Aku masih suamimu. Arini mundur 1 langkah. Suami? Suamiku sudah mati di malam hujan itu. Malam saat kamu melempar surat cerai ke wajahku. Sekarang yang berdiri di depanmu adalah Arini Mahardika. Pemilik dari setiap tanah yang kamu pijak hari ini. Tiba-tiba pintu ballroom terbuka. 10 polisi masuk dengan langkah tegas. Randy Pramutya dan Siska Anindita. Kalian ditahan atas dugaan penggelapan dana, penipuan, dan kekerasan rumah tangga. Siska mencoba kabur namun langsung ditangkap 2 polwan. Lepaskan aku. Ini semua salah Randy. Sementara itu, borgol dingin melingkar di tangan Randy. Suara klik borgol itu terdengar seperti akhir hidupnya.
Arini berdiri tegak di tengah panggung. Ia menonton mantan suaminya diseret turun di depan ratusan kamera. Selamat menikmati istana barumu, Randy. Di sana tidak ada daster robek yang mencuci pakaianmu. Tidak ada istri bodoh yang memasakkan makanan untukmu. Yang ada hanya dinding beton dingin. Sama dinginnya dengan hatimu saat mengusirku malam itu. Randy menoleh untuk terakhir kali. Ia melihat Arini bersinar di bawah lampu kristal. Begitu cantik. Begitu berkuasa. Dan baru saat itu ia sadar. Ia telah membuang satu-satunya tiket menuju kehidupan sempurna hanya demi wanita yang salah. Para wartawan terus mengejar mereka menuju mobil tahanan. Bagaimana rasanya membuang istri yang ternyata pemilik perusahaan Anda sendiri? Apakah Anda menyesal telah menyiksa Ibu Arini Mahardika? Randy tidak mampu menjawab. Ia hanya menunduk menyembunyikan wajahnya yang kini menjadi bahan hinaan seluruh negeri. Di atas panggung, Arini menarik napas panjang. Namun semua ini belum selesai. Masih ada satu orang lagi yang harus menerima balasan. Orang yang selama ini merasa dirinya ratu di rumah kontrakan itu. Bu Ratna. Arini melangkah masuk ke lobi gedung Mahardika Group dengan langkah yang mengguncang lantai marmer. Setiap langkah sepatunya berbunyi tegas. Tak, tak, tak. Para karyawan membungkuk dalam, tak berani menatap mata sang ratu yang baru saja merebut kembali tahtanya. Namun, di sudut lobi, keributan pecah. Seorang wanita tua dengan rambut acak-acakan dan baju kusut sedang berteriak pada petugas keamanan. Itu Bu Ratna. Ibu mertua yang dulu selalu memanggil Arini pembawa sial. Wanita yang dulu tak segan menampar Arini hanya karena kopi kurang manis 1 sendok. Lepaskan saya. Kalian tidak tahu siapa saya? Saya ibu mertua pemilik perusahaan ini. Arini. Keluar kamu. Jangan jadi anak durhaka. Arini berhenti 5 langkah di depan Bu Ratna. Wajahnya datar sedingin es. Ia memberi isyarat agar bodyguard melepaskan wanita tua itu. Bu Ratna terhuyung maju. Matanya menatap Arini dari ujung kaki hingga kepala. Gaun mahal, berlian di leher, aura kekuasaan, semuanya membuat Bu Ratna gemetar. Arini. Nah, ini ibu. Sayang. Suara Bu Ratna mendadak lembut penuh kepalsuan. Tangannya mencoba menyentuh lengan Arini. Jangan sentuh saya dengan tangan kotor itu. Bu Ratna tersentak. Nak, ibu tahu kamu marah. Randy ditangkap polisi. Arini. Siska juga. Tolong mereka. Kamu punya kuasa. Bilang pada polisi kalau itu cuma salah paham. Arini tertawa kecil. Suami? Randy sudah melempar surat cerai ke wajahku di hari ulang tahun pernikahan kami. Dia mengusirku saat hujan badai tanpa uang sepeser pun. Di mana ibu saat itu? Bu Ratna mulai menangis. Ibu hanya dipengaruhi Siska. Nak, wanita ular itu yang menghasut kami. Ibu selalu sayang padamu. Sayang. Arini melangkah mendekat. Sayang itu memaksaku mencuci kaki Siska? Sayang itu membiarkanku makan sisa makanan di dapur sementara kalian tertawa di meja makan. Bu Ratna tiba-tiba jatuh berlutut di depan Arini. Ibu mohon. Ibu akan jadi pembantumu asal selamatkan Randy. Cabut tuntutan 10 miliar itu. Kami tidak punya uang sebanyak itu. Ia mencoba mencium sepatu Arini. Arini langsung menarik kakinya. Jangan kotori sepatuku dengan bibirmu yang penuh kebohongan. Arini menatap wanita yang dulu ia hormati sebagai ibu. Dulu aku mencuci kaki menantumu dengan air mata. Saat itu kamu tertawa dan memanggilku sampah. Sekarang, kamu bahkan tidak layak menyentuh debu di bawah sepatuku. Bu Ratna memukul lantai sambil menangis. Arini, jangan sekejam ini. Kami harus tinggal di mana kalau semua aset Randy disita? Arini memberi kode pada asistennya. Sebuah map biru diberikan kepadanya. Kamu tanya mau tinggal di mana? Arini melempar fotokopi sertifikat ke wajah Bu Ratna. Lihat baik-baik.
Rumah kontrakan yang kalian tempati, tanah yang kalian pijak selama 3 tahun, semuanya milik Mahardika Group. Dan pagi ini, aku menandatangani perintah pengosongan lahan. Mata Bu Ratna membelalak. Apa maksudmu? Arini membungkuk dan berbisik tajam di telinganya. Jam 2 siang nanti, bulldozer akan datang. Semua barangmu dan foto-foto Randy akan diratakan dengan tanah. Tidak, Arini, itu rumah kami. Aku bisa melakukannya, karena aku pemiliknya. Arini berdiri tegak kembali. Aku sudah membeli seluruh blok itu secara pribadi. Kamu harus keluar dalam 1 jam, atau tubuh tuamu ikut tertimbun puing. Bu Ratna gemetar hebat. Kamu iblis. Arini, kamu tega membuang ibu mertuamu ke jalanan. Aku hanya belajar darimu, Bu Ratna. Arini mengeluarkan black card dari dompetnya. Dulu kamu bilang aku beban. Sekarang lihat siapa yang jadi beban sebenarnya. Arini berbalik. Security, seret wanita ini keluar. Dia merusak pemandangan kantorku. Baik, Bu Arini. 2 bodyguard langsung menyeret Bu Ratna ke pintu keluar. Arini, kamu akan kualat. Jangan lakukan ini pada ibu. Teriakannya menggema di seluruh lobi sampai tubuhnya dilempar ke trotoar panas di luar gedung. Bu Ratna tersungkur di aspal. Ia menatap gedung pencakar langit itu dengan napas tersengal. Rumahku, anakku, hartaku. Pandangan Bu Ratna mulai gelap. Dadanya sesak. Ia jatuh pingsan di bawah terik matahari. Orang-orang hanya memandang jijik tanpa menolongnya. Persis seperti perlakuannya pada Arini selama 3 tahun. Di lantai paling atas, Arini berdiri di depan jendela kaca raksasa. Ia melihat tubuh kecil Bu Ratna tergeletak di bawah sana. Arini membuka laci meja dan mengambil bingkai kaca kecil. Di dalamnya tersimpan potongan daster biru robek. Pembalasan ini belum selesai. Randy. Arini mengusap kaca bingkai itu pelan. Kamu belum merasakan arti kehilangan harga diri sepenuhnya di balik jeruji besi. Ia menekan tombol intercom. Hubungi pengacara. Naikkan tuntutan ganti rugi untuk Randy dan Siska menjadi 20 miliar. Jangan biarkan mereka hidup tenang lagi. Arini menarik napas panjang. Udara ruangan terasa sangat segar. Udara kemenangan. Udara kebebasan. Ratu telah kembali. Dan setiap orang yang pernah menginjak harga dirinya kini mulai hancur satu persatu. Langkah kaki Arini menggema di lorong marmer yang dingin, meninggalkan keheningan yang mencekam di ruang rapat. Siapkan helikopter. Aku ingin melihat dari ketinggian, bagaimana dunia menelan orang-orang yang pernah membuangku ke selokan. Di balik jeruji besi yang lembab dan berbau pesing, Randy meringkuk di sudut sel. Jas mahalnya kini koyak, kotor oleh tumpahan air dari plafon yang bocor. Keluarkan aku. Kalian tidak tahu siapa aku? Aku calon direktur Mahardika Group. Teriakan Randy hanya disambut tawa parau dari sudut gelap sel itu. Seorang pria bertato naga di sekujur lengannya berdiri. Ia mendekati Randy dengan tatapan lapar. Direktur katanya? Hei, teman-teman, lihat direktur baru kita. Pria itu menjambak rambut Randy hingga kepalanya mendongak. Di sini, kau bukan direktur. Kau hanya kotoran di bawah alas kakiku. Jangan sentuh aku. Aku punya uang. Aku punya koneksi. Randy meronta ketakutan. Pria bertato itu meludahi wajah Randy. Uang? Semua asetmu sudah disita negara karena gugatan istrimu. Kau tahu apa yang terjadi pada orang sombong yang tidak punya apa-apa di penjara? Satu pukulan keras mendarat di perut Randy. Randy tersungkur, memegangi perutnya sambil terbatuk darah. Ampun, tolong. Arini, tolong aku. Suara Randy memecah kesunyian malam di dalam penjara. Tapi tak ada Arini yang datang dengan daster birunya untuk membawakan kompres. Yang ada hanyalah tendangan sepatu Lars yang menghantam punggungnya berulang kali. Teriak lagi.
Teriak sampai suaramu habis. Arini Mahardika bahkan sudah menghapus namamu dari sejarah hidupnya. Sementara itu, di sebuah perempatan jalan yang bising, seorang wanita dengan rambut kusut masai dan riasan wajah yang luntur mencoba mengetuk kaca mobil mewah yang berhenti di lampu merah. Itu Siska. Baju brandednya kini hanya tinggal kain kumal yang berbau matahari. Mas, tolong. Mas, kasih sedikit uang. Aku lapar. Rintih Siska. Pria di dalam mobil menurunkan kaca sedikit. Itu adalah salah satu mantan rekan bisnis Randy yang dulu sering dipuja Siska. Siska? Ini kau? Wanita yang dulu menghina sekretarisku karena tasnya murah. Pria itu tertawa sinis, lalu melemparkan selembar uang Rp1.000 yang sudah lecek ke wajah Siska. Ini untukmu. Beli sabun. Baumu lebih busuk dari sampah di pinggir jalan. Siska menangis histeris sambil memungut uang itu di aspal. Mas. Mas tunggu. Aku bisa menemanimu malam ini. Mas. Tolong bantu aku. Mobil itu melaju kencang, meninggalkan Siska di tengah debu jalanan. Orang-orang di pinggir jalan mulai berbisik. Itu kan pelakor yang viral itu? Yang tega menyiksa istri sah demi harta. Syukurlah sekarang jadi gelandangan. Karma memang tidak pernah salah alamat. Siska terus berjalan dengan kaki telanjang yang terluka. Ia melewati sebuah layar videotron raksasa di pusat kota. Wajah Arini terpampang di sana. Sangat cantik, sangat berkuasa, dengan tulisan besar, wanita pengusaha tahun ini. Siska jatuh berlutut di trotoar, menatap layar itu dengan kebencian dan penyesalan yang membakar dada. Kenapa? Kenapa dia yang menang? Aku yang lebih cantik. Aku yang lebih hebat. Di sebuah aula lelang yang sangat mewah, Arini berdiri di atas podium, memegang palu kayu di tangannya. Di depannya, tumpukan jam tangan mewah, tas-tas branded, dan kunci mobil sport milik Randy dan Siska siap dilelang. Semua barang ini adalah simbol dari kesombongan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Suara Arini tenang namun menggetarkan ruangan. 10 juta. Teriak salah satu peserta lelang untuk jam tangan Randy. 20 juta. 50 juta. Arini mengetukkan palunya. Terjual. Seluruh hasil penjualan malam ini akan langsung ditransfer ke panti asuhan kasih ibu. Untuk membiayai sekolah anak-anak yang tidak beruntung. Semua tamu undangan bertepuk tangan meriah. Nyonya Arini, panggil asistennya. Yuda. Ada satu barang lagi yang belum Anda masukkan ke daftar lelang. Arini melihat sebuah kotak kaca di sudut ruangan. Di dalamnya, tersimpan daster biru yang sudah robek. Arini tersenyum tipis. Itu tidak akan pernah dijual. Biarkan daster itu di sana. Biarkan dunia tahu bahwa kain lusuh inilah yang menjadi saksi bagaimana seorang ratu dihina sebelum ia menghancurkan musuh-musuhnya. Arini berjalan menuju balkon gedung Mahardika Tower. Angin malam menerpa wajahnya yang bersinar. Ia memegang ponselnya, melihat sebuah pesan masuk dari pengacaranya. Bu Ratna pingsan berkali-kali saat proses pengosongan rumah. Dia terus memanggil nama Anda. Arini hanya mengetik balasan singkat tanpa ekspresi. Kirim dia ke rumah sakit kelas 3. Biayai hanya untuk 1 malam. Setelah itu, biarkan dia merasakan bagaimana rasanya tidak punya tempat berteduh. Persis seperti saat mereka mengusirku di tengah hujan. Arini mematikan ponselnya. Ia menatap kerlap-kerlip lampu kota di bawah sana. Segalanya terasa sangat kecil dari sini. Randy, Siska, Ibu Ratna, mereka semua hanyalah butiran debu yang sudah ia tiup pergi. Dulu, kalian menertawakan air mataku. Kalian mencaci dasterku seolah itu adalah kain kafan bagi harga diriku. Sekarang, lihatlah ke atas. Aku berdiri di puncak yang bahkan dalam mimpi pun tidak bisa kalian capai. Arini memejamkan mata sejenak, menghirup aroma kemenangan yang manis. Rasa sakit itu sudah hilang. Yang tersisa hanyalah kepuasan mutlak. Setiap tetes air mata yang jatuh dulu,
kini telah ia tukar dengan satu kerajaan bisnis. Dan setiap luka yang mereka buat, telah ia balas dengan kehancuran yang tak menyisakan sisa. Selamat menikmati neraka kalian, Randy, Siska. Karena bagiku, hidup yang sebenarnya baru saja dimulai. Arini berbalik badan, berjalan meninggalkan balkon dengan langkah yang mantap. Di belakangnya, pintu kaca tertutup otomatis, mengunci semua masa lalu pahit dalam kegelapan malam. Sang ratu telah menang, dan ia tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Langkah kaki Arini bergema di koridor marmer yang sunyi. Setiap ketukan hak sepatunya seolah menghapus sisa isak tangis yang dulu pernah tertumpah di lantai kontrakan sempit itu. Ia terus berjalan menuju sebuah pintu kayu jati besar yang terbuka lebar. Di sana sudah menunggu seorang pria dengan setelan jas rapi. Reza, pria yang dulu memungut harga diri Arini di depan gerbang pengadilan, berdiri dengan senyum tulus. Arini, kau tampak jauh lebih bersinar malam ini. Arini berhenti tepat di depan jendela besar yang memperlihatkan kerlip lampu Jakarta dari lantai 50. Sinarku bukan berasal dari berlian ini, Reza, tapi dari api yang membakar masa laluku sampai jadi abu. Apakah semua sudah siap? Reza mengangguk mantap sambil menyerahkan sebuah map kulit premium. Semua aset Mahardika Group sudah kembali ke tanganmu sepenuhnya. Termasuk yayasan yang kau minta. Namanya sudah terdaftar. The Arini Foundation, pelindung perempuan teraniaya. Arini mengusap sampul map itu perlahan. Matanya berkaca-kaca. Tapi bukan karena sedih. Bagus. Aku ingin setiap istri yang diusir suaminya, setiap ibu yang dihina mertuanya karena daster robek mereka, punya tempat untuk berdiri tegak. Aku tidak ingin ada Arini-Arini lain yang harus pingsan di bawah hujan hanya untuk meminta obat jantung. Reza melangkah mendekat. Suaranya melembut. Kau sudah melakukan hal luar biasa, Arini. Randy dan Siska sudah menerima apa yang pantas mereka dapatkan. Lalu, bagaimana denganmu? Kapan kau akan mulai memikirkan kebahagiaanmu sendiri? Arini menoleh, menatap mata jujur Reza. Kebahagiaanku adalah melihat mereka yang menindas kini merangkak di bawah kakiku tanpa perlu aku menyentuhnya. Dan kau, Reza, terima kasih sudah tetap tinggal saat aku tidak punya apa-apa untuk diberikan sebagai imbalan. Reza tersenyum tipis. Aku tidak pernah butuh imbalan dari seorang ratu. Aku hanya butuh izin untuk tetap berjalan di sampingmu. Waktu berlalu seperti putaran roda yang tak kenal ampun. 3 tahun kemudian, gerbang besi penjara yang berkarat itu terbuka dengan suara decitan memilukan. Seorang pria dengan kaos kusam yang sudah menguning keluar dengan langkah gontai. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya kurus kering hingga tulang pipinya menonjol tajam. Randy. Ia menghirup udara luar dengan gemetar. Tidak ada mobil mewah yang menjemputnya. Tidak ada Siska yang dulu selalu memuja jabatan dan uangnya. Siska sudah lama hilang, dikabarkan menjadi gelandangan di pinggiran kota setelah semua simpanannya habis untuk membayar pengacara yang gagal. Randy berjalan menyusuri trotoar dengan sandal jepit beda sebelah. Ia merasa lapar luar biasa. Tangannya merogoh saku, hanya menemukan beberapa koin yang bahkan tidak cukup membeli air mineral. Tiba-tiba langkahnya terhenti di depan sebuah papan reklam raksasa di perempatan Jalan Elit Jakarta. Wajah itu. Wajah yang dulu selalu ia siram dengan air sisa cucian. Wajah yang dulu ia maki sebagai beban keluarga. Arini Mahardika. Di papan reklame itu, Arini tampak anggun dengan blazer putih dan senyum penuh kuasa. Di bawah fotonya tertulis, "Kami memberikan kekuatan pada mereka yang dianggap lemah." Randy jatuh terduduk di aspal panas. Air matanya jatuh bercampur debu jalanan. Arini, itu istriku, itu Ariniku. Seorang pejalan kaki lewat dan melemparkan uang Rp1.000 ke arahnya karena mengira ia pengemis. Ambil itu, jangan menghalangi jalan. Randy tidak marah. Ia mengambil uang itu dengan tangan gemetar. Matanya menatap ke warung tenda kumuh di seberang jalan, tempat nasi bungkus sisa dibuang ke plastik sampah.
Tanpa malu, Randy merangkak. Mantan manajer Mahardika Group itu mengambil nasi yang sudah mulai asam lalu memakannya rakus di pinggir got. Tiba-tiba sebuah Rolls-Royce hitam mengilap berhenti tepat di depannya karena lampu merah. Kaca mobil perlahan turun sedikit. Randy mendongak. Dari balik kaca itu, ia melihat sepasang mata yang sangat ia kenal. Mata yang dulu menatapnya dengan cinta, namun kini memandangnya seperti sampah. Arini? Arini. Ini aku. Randy, tolong aku. Aku suamimu. Maafkan aku, Arini. Randy menggedor pintu mobil dengan tangan penuh noda nasi basi. Namun dua bodyguard berpakaian safari hitam segera turun dari mobil pengawal. Jangan sentuh mobil Ibu Arini. Menjauh. Randy terjerembab ke kubangan air got. Ia melihat Arini dari balik kaca mobil. Arini tidak bicara sedikit pun. Ia hanya mengeluarkan sesuatu dari tas bermereknya. Sebuah daster biru yang sudah robek-robek. Arini melemparkan daster itu keluar jendela. Kain lusuh itu jatuh tepat di wajah Randy. Simpan itu, Randy. Agar kau selalu ingat siapa orang yang kau hancurkan demi sepotong kaca pecah bernama Siska. Kaca mobil tertutup rapat. Lampu berubah hijau. Mobil mewah itu melaju tenang meninggalkan debu yang menyesakkan dada Randy. Randy memeluk daster biru robek itu sambil menangis sejadi-jadinya di pinggir jalan. Ia menciumi kain bau apek itu, teringat bagaimana Arini dulu selalu melayaninya dengan sabar meski terus disakiti. Aku membuang permata. Aku membuang nyawaku sendiri demi sampah. Arini, kembalilah. Randy berteriak gila di tengah kebisingan kota. Orang-orang hanya lewat tanpa peduli. Di atas sana, wajah Arini di papan reklame seolah menatapnya dengan dingin. Menyaksikan kehancuran total seorang pria yang terlambat menyadari bahwa di balik daster seorang istri, ada doa yang bisa mengangkatmu ke langit, atau kutukan yang bisa menenggelamkanmu ke dasar neraka dunia. Randy terus menangis mendekap daster robek itu di tengah hujan yang mulai turun. Persis seperti saat ia mengusir Arini dulu. Hanya saja kali ini, tidak akan ada mobil mewah yang datang menjemputnya. Tidak akan ada pelayan setia yang menangisi nasibnya. Hanya ada sunyi. Hanya ada sesal yang abadi. Dan Arini, sang ratu, kini sudah terbang terlalu tinggi untuk sekadar menoleh pada serangga seperti dia.